Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau terus menyembah Tuhan dimanapun kita berada, baik ada di rumah-rumah, di mobil, di pekerjaan. Kita tetap bersuka cita dan kita tetap mencari Tuhan dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan Engkau. Sampai hari ini ya Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kemurahan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau datang, kami mau memuji menyembah Engkau, kami mau mencari hadirat-Mu, mendekat kepada Engkau. Karena kami sadar ya Tuhan, kami tak bisa apa-apa di luar Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada, biarlah kami terus mendekat kepada Engkau dan terus bersuka cita karena mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih ya Allah, kami akan memuji dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Haleluya. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, bersuka,
Mari terima sukacita yang daripada surga. Haleluya. Mari terus bersorak-sorai bagi namanya. Mari katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes, haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan. Biarlah sukacita itu terus memenuhi kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari terus menari seperti Raja Daud menari, bagi Raja di atas segala raja. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus Dia penolong.
seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Amin. Mari katakan, ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari, ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita terus merindukan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Satu hal yang
ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu lebih lagi untuk mengasihi-Mu, lebih dalam lagi Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Sebab Engkau Allah yang dekat dalam hidup kami, ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku mengasihi-Mu, Jesus. Haleluya. Inilah kerinduan kami umat-Mu. Kami mau dekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Mengenal-Mu, mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, oh Tuhan. Haleluya. Jesus, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku,
segalanya bagiku, pujaanku selama-lama, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, pada hambanya yang menyampaikan firman kami bersilakan. Padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, mau menyembahmu Tuhan. ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Biarlah setiap kami rindu terus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami rindu merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami sadar ya Tuhan, hidup kami ini membutuhkan firman-Mu. Sebab firman-Mu berkuasa untuk mengajar, firman-Mu berkuasa untuk menerangi jalan-jalan kehidupan kami. Ajar kami untuk berperilaku sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah sore hari ini ya Tuhan kami belajar sesuatu. Rema firman Tuhan itu boleh berbicara secara khusus kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kuasai lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya semua yang disampaikan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Agak pilek ini. Ya, sore hari ini saya ingin kita belajar sama-sama ya. Beberapa ayat ya dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3-7. Kita langsung saja buka Alkitab ya. Saya beri judul khotbah ini tetap tegar di masa sukar. Wah, tetap tegar di masa sukar. 1 Petrus 1 ayat 3-7. Kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, puji nama Tuhan. Sebelum kita mengupas ya ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu menceritakan sebuah kisah ya. Kisah ini terjadi di India. Ada seorang yang bernama Dasrat Manji ya. Dia ini terkenal sebagai the mountain man ya, mountain man. Manusia gunung ya, mountain man. Dasrat Manji adalah seorang pekerja harian dari kasta terendah di India. Kalau saudara tahu di India itu masyarakatnya terbagi jadi kasta-kasta. Ada kasta yang paling rendah itu namanya Sudra, yang kasta paling bawah gitu ya. Nanti atasnya ada Satria, ada Brahmana kalau nggak salah ya. Itu ada macam-macam. Nah, Dasrat Manji ini adalah seorang pekerja harian dari kasta terendah di India. Kehidupannya itu berubah drastis pada tahun 1959. Istrinya ya, Falguni Devi namanya. Wah, ini namanya India sekali, saudara. Meninggal karena terjatuh dari tebing di dekat pemukiman mereka di Bukit Gehlaur. Jadi gini, mereka ini kan pekerja harian yang tinggal di balik sebuah bukit. Jadi antara satu desa dengan desa yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain itu harus melewati pegunungan yang sangat curam ya dan terjal. Nah, malangnya istrinya ini pada tahun 1959 itu terjatuh dari tebing. Sebetulnya tidak langsung meninggal istrinya ini, tapi terluka parah. Sayangnya klinik terdekat ya dari desanya Dasrat Manji ini itu berjarak kurang lebih 55 km atau sekitar 40 mil. Itu jauh sekali. Kalau dari Pasirian ke Lumajang saja itu 25 kilo sekitar ya. 25 kilo. Bayangkan itu 2 kali lipatnya Pasirian Lumajang, jadi pulang pergi. Itu butuh waktu berapa lama karena mereka sendiri juga tidak ada kendaraan kan seperti itu. Tahun 1959 gitu ya. Nah, akhirnya ya Dasrat Manji ini terpaksa harus menyaksikan istrinya ini sekarat dan meninggal. Gara-gara tidak bisa bawa istrinya ini pergi ke klinik. Kalau saudara ada di posisinya Dasrat Manji, itu saudara merespon seperti apa? Banyak kali kita itu menghadapi ujian ya, pencobaan di dalam kehidupan kita. Kita merasa kehidupan kita ini susah terus. Kita merasa kok enggak berhenti-berhenti ini. Ujian dari Tuhan, kita menganggap itu ujian dari Tuhan. Banyak kali kita merasa pencobaan ini kok enggak pernah selesai. Kok hidupku ini enggak pernah senang. Kok selalu susah. Kok selalu sakit enggak pernah sembuh. Kok selalu kekurangan uang enggak pernah kelebihan. Enggak pernah cukup, jangankan kelebihan, enggak pernah cukup. Kok selalu datang masalah bertubi-tubi, kok enggak pernah berhenti. Saya percaya kita pasti banyak yang punya pertanyaan seperti itu, saudara. Kita merasa bahwa hidup kita ini jauh lebih merana ya daripada hidup orang lain yang kita lihat sepertinya senang-senang aja gitu ya. Nah, kita mesti belajar ya dari orang ini, Dasrat Manji ini ya. Apa yang dia lakukan setelah peristiwa kematian istrinya? Kematian istrinya ini membuat dia menyadari ada sesuatu yang salah di desanya, yaitu tidak ada klinik yang dekat. Alih-alih dia itu putus asa dan meratapi kepergian istrinya, Dasrat Manji ini seperti memiliki pencerahan di dalam pikirannya. Oh, berarti aku harus membuat satu perubahan di desanya itu sehingga tidak akan ada lagi peristiwa yang serupa menimpa orang lain seperti menimpa istrinya. Jadi ya, Dasrat Manji mulai bekerja hanya bermodalkan palu dan pahat. Dia itu membuat jalan, menembus gunung. Dia buat jalan. Tahu saudara, Dasrat Manji ini bekerja berapa lama? 22 tahun. 22 tahun, gila. Sendirian, kerja pakai palu sama pahat saja. Yang dia kerjakan tiap hari dia gali terus. Sampai
di 22 tahun kemudian saudara, itu akhirnya terbentuk sebuah jalan baru. Di mana akhirnya penduduk desanya Dasarat Manji ini, itu kalau mau ke klinik terdekat yang tadinya butuh jarak 55 kilo saudara, itu diperpendek menjadi hanya 15 kilometer saja. Gila itu. Karena satu orang ini saudara. Dia tidak berhenti meratapi nasibnya yang buruk. Dia tidak berhenti meratapi istrinya yang pergi meninggal dunia karena kecelakaan. Tetapi dia memutuskan bangkit dari masalah yang dia alami ini. Dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Supaya tidak terjadi hal yang serupa kepada orang lain. Dan akhirnya ya, kisahnya Dasarat Manji ini menjadi inspirasi di seluruh India. Sampai-sampai kantor pos India itu membuat sebuah perangko ya pada tahun 2016. Itu isinya itu gambarnya Dasarat Manji. Bayangkan, itu bukan pejabat, bukan siapa-siapa saudara. Dasarat Manji ini kasta terendah di India. Tapi karena kebangkitannya ya dari keterpurukan, itu membuat dia itu dijadikan perangko ya tahun 2016. Luar biasa. Nah, kita rindu belajar ya juga dari ayat-ayat yang kita baca tadi ya. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. Saya akan kupas perlahan-lahan ya. Banyak orang putus asa saat mengalami pencobaan, masa yang sukar, keadaan yang tidak menentu. Kita sering merasa bahwa nasibku ini memang begini gitu. Nasib saya ini cuma ya begini aja sudah. Sampai kapan tidak akan berubah. Kita cenderung menyerah dengan situasi. Kita merasa bahwa Tuhan ini kurang adil dengan kehidupan kita. Kok orang lain jauh lebih diberkati daripada kehidupan kita. Kok orang lain family-nya, keluarganya lebih bahagia daripada keluarga saya. Kok orang lain kok sepertinya fine-fine aja kesehatannya. Kok saya ini kok tidak pernah fit, kok sakit terus gitu. Banyak orang yang punya pikiran seperti itu saudara. Merasa bahwa Tuhan ini sepertinya gak adil itu. Dan akhirnya mereka semua yang berpikir seperti itu tuh jadi tawar hati. Jadi merasa ya sudahlah, hidupku memang naas, memang sial saya ini. Ya sudah saya jalani saja apa adanya. Nah, tetapi Alkitab tidak mengajarkan begitu saudara. Ingat bahwa kita ini bukan lagi di luar Tuhan ya. Kita ini orang yang percaya kepada Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus itu memiliki hidup yang penuh pengharapan. Coba lihat ya ayat yang ketiga ya. Ingat ya, bahwa saat menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, kita menerima suatu hidup yang penuh pengharapan. Sehingga kita ini mestinya meniru yang dilakukan Petrus di surat ini saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Petrus ini dengan dengan percaya diri, itu ngomong loh, terpujilah Allah Bapa. Terlepas dari pencobaan yang kita alami, kita mesti selalu mengatakan terpujilah Allah Bapa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ingat saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu menerima hidup yang baru. Bukan lagi hidup yang tidak pasti saudara, tapi hidup yang penuh pengharapan. Amin ya. Nah, ingat bahwa pencobaan ya, yang kita alami itu bukanlah keadaan yang buruk itu, bukan. Keadaan yang buruk itu hanyalah situasi saja yang memicu sebuah pencobaan. Lah terus pencobaan ini apa? Ya pencobaan ini dorongan atau tawaran ya, godaan untuk meninggalkan iman dan kebenaran. Contohnya itu ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun. Kan ditulis di situ Yesus dicobai iblis berapa kali saudara? 3 kali kan. Yang menjadi pencobaan Yesus itu bukan laparnya, bukan hausnya. Tetapi tawaran iblis kepada Yesus untuk meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan ya, kepada Allah Bapa. Karena waktu itu Yesus konteksnya sebagai manusia di bumi ya saudara. Nah, iblis menawarkan banyak hal. Ayo kamu coba jatuhkan dirimu. Kamu coba semua yang ada di dunia ini aku akan beri kepadamu gitu kan. Jadi bentuknya itu tawaran-tawaran saudara. Godaan-godaan. Nah, jadi ya yang namanya
pencobaan itu adalah godaannya. Godaan apa? Untuk meninggalkan iman kita. Jadi bukan keadaannya itu yang jadi pencobaan, bukan. Tetapi godaannya saat kita itu mengalami kesulitan keuangan, apakah ada godaan yang membuat kita ini tertarik untuk ya wes enggak apa-apa, aku buat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Misalkan karena kita itu terpaksa butuh uang, kita akhirnya menipu. Lah, godaan untuk menipu ini loh, ini pencobaannya. Ini pencobaan. Bukan enggak punya uangnya, tapi godaan untuk memenuhi kebutuhan ini loh. Akhirnya menghalalkan segala cara. Ini namanya pencobaan. Itu namanya ujian. Jadi hati-hati ya. Kadang-kala kita ini terlalu fokus kepada situasi buruk yang kita alami. Padahal sejatinya pencobaan itu ada di tawaran-tawaran luarnya ini. Misalkan kita ini sakit bertahun-tahun. Kita merasa kita sudah pergi ke dokter, berusaha, berdoa, mengundang-undang hamba Tuhan untuk mendoakan, tetap merasa kurang sehat. Lalu akhirnya ada saudara kita nawarin, ini ada orang pinter. Ada sensei. Itu biasanya ngobatinya itu di Sowo gitu. Akhirnya kita tertarik. Nah, godaan inilah namanya pencobaan. Paham ya saudara? Ini namanya pencobaan. Jadi bukan sakitnya itu yang menjadi pencobaannya. Tetapi godaan untuk meninggalkan iman dan kebenaran inilah yang jadi pencobaan. Ini yang harus diwaspadai justru. Bukan sakitnya yang mesti diwaspadai. Tapi tawarannya ini loh. Tawaran meninggalkan kebenaran ini loh. Ini yang mesti diwaspadai. Oke ya. Mudah-mudahan saudara bisa nangkep ini. Yang ayat berikutnya, ayat 4. Apa yang harus kita lakukan saat dalam pencobaan? Ayat 4 itu ngomong gini. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ingat, saat kita ada di dalam pencobaan, jangan putus asa. Kenapa? Karena kita ini punya bagian di surga yang akan kita terima nantinya. Satu bagian yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa. Kata Yunaninya dari bagian yang kita terima di surga, ini kleronomia. Artinya itu warisan. Jadi ya kita ini punya warisan di surga. Makanya kalau kita ada dalam situasi buruk, jangan sampai tergoda untuk menyimpang dari kebenaran. Ingat, ada warisan yang menunggu kita di surga. Ini harus kita ingat. Saat kita dalam pencobaan, ingat karena hidup kita ini tidak cuma ada di bumi sini saja. Tapi di surga itu ada kehidupan lain, kehidupan kekal yang menanti kita. Dan warisan itu sudah disediakan bagi kita yang bertahan di dalam pencobaan. Nah, ayat 5. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang ketiga ya, kita mesti ingat kalau kita ada dalam pencobaan bahwa kita ini selalu dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini jangan lupa. Bahwa kita ini tidak pernah ditinggalkan sekalipun oleh Tuhan sebetulnya. Petrus ini jelas memberi penjelasan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini menunjukkan keterangan, saudara. Dan keterangan ini berarti menunjukkan sesuatu yang paten. Karena kata kamu itu terus koma, terus yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah itu kan, itu menunjukkan keterangan dari kata kamu. Kita ini loh saudara, kita ini adalah orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau memang kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, harusnya kita tidak perlu khawatir berjalan dalam pencobaan. Harusnya kita tidak perlu mempertanyakan, Tuhan ini sebetulnya menolongku apa enggak. Karena jelas itu dipaten itu di ayat ini. Kita itu orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Harus ingat ini saudara. Kalau kita berjalan dalam pencobaan, kita ini orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat ke-6. Saya bahas terus ya ini. Nah, di sini Petrus menyampaikan bergembiralah. Lah ini jangan lupa. Meskipun kita sedang berduka cita oleh berbagai pencobaan. Jadi kita ini diperintahkan ya, karena bergembiralah ini perintah ya. Kita ini diperintahkan untuk tetap bersuka cita, bergembiralah
meskipun kita itu sedang ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata Yunani dari berbagai-bagai pencobaan ini adalah poikilois. Kata yang sama ini ya digunakan di dalam ayat 1 Petrus 4 ayat 10 yang bicara tentang kasih karunia Allah. Itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ya, itu artinya bermacam-macam kasih karunia. Jadi ya berbagai-bagai pencobaan ini analoginya itu sama dengan bermacam-macam kasih karunia. Jadi ya kembali ke ayat yang tadi. Nah jadi seorang hamba Tuhan namanya William Barclay itu menyimpulkan seperti ini. Saya bacakan statementnya. Problem yang kita alami itu bisa banyak macamnya. Tapi kasih karunia Allah juga banyak macamnya. Tidak ada satupun problem yang tidak ada kasih karunia Allah di dalamnya. Jadi semua problem itu pasti ada kasih karunia Allah. Artinya setiap kali kita mengalami pencobaan, jangan khawatir, ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Dan itu akan memampukan kita untuk menyelesaikan dan melewati semua pencobaan yang ada. Amin. Kita percaya itu ya saudara. Nah ayat yang ke-7 sekarang. Maksud semuanya itu ya ini, kita harus tahu bahwa pencobaan itu ada maksudnya. Yaitu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara tahu ya, emas itu kan awalnya waktu ditambang itu dia campur sama batu-batu yang lain kan. Sama logam-logam yang lain. Kalau itu dijual, mentahan dari tambang, itu tidak laku mahal, murah. Karena itu masih campur sama kotoran-kotoran yang lain istilah gitu. Batu-batu atau logam yang lain. Nah makanya dia perlu masuk ke pabrik smelter. Untuk apa? Untuk dimurnikan pakai api. Karena ya saudara tahu bahwa emas ini kalau di sains, kebetulan saya ini kan orang IPA. Di IPA itu saudara, emas itu salah satu logam yang ininya paling tinggi. Titik lelehnya paling tinggi. Artinya dia itu tidak leleh-leleh itu. Tidak leleh-leleh. Walaupun sebetulnya ya, jadi gini, emas itu punya kadar kemurnian berbeda dengan logam yang lain. Jadi intinya gitu. Jadi kalau dipanasi itu nanti akan tahu, oh logam yang satu ini akan leleh duluan, ini leleh duluan. Nanti baru yang terakhir itu si emas ini yang tertinggal. Jadi dengan cara itu akhirnya orang bisa mendapatkan emas yang asli itu ya. Nah, emas saja itu perlu dimurnikan supaya nilainya jadi mahal. Nah, iman kita ini kan nilainya jauh lebih tinggi dari emas. Kalau emas saja itu perlu dimurnikan, maka iman kita juga perlu dimurnikan. Kenapa seperti itu saudara? Supaya kita ini bisa membuktikan. Bisa minta tisu ya? Nah, supaya kita ini bisa membuktikan. Mohon maafin ini karena beler. Ya. Terima kasih. Nah, jadi ya, iman kita itu perlu dibuktikan. Kenapa? Karena ya, nanti kita bisa tahu iman kita itu beneran asli. Iman kepada Tuhan atau iman yang abal-abal itu ya. Itu seperti ditulis di kitab Matius itu yang tentang benih-benih yang ditabur itu ya. Ada yang jatuh di tanah berbatu, di pinggir jalan gitu-gitu kan. Lah itu untuk tahu kemurnian imannya itu perlu diuji. Diujiin dengan apa? Dengan pencobaan. Dengan pencobaan. Kalau tidak dengan pencobaan, tidak bisa tahu. Seperti Abraham yang diuji imannya oleh Tuhan dengan cara disuruh menyembeli anaknya. Loh itu kan pencobaan saudara. Tapi ternyata iman Abraham teruji. Nah, itu, seperti itu, luar biasa. Jadi iman itu memang perlu diuji kemurniannya ya. Karena supaya mencegah kita ini merasa kayak imanku sudah tinggi. Nah kita tidak bisa tahu iman kita ini sudah besar atau tidak kepada Tuhan. Itu kalau tidak diuji gitu kan. Menguji iman kita itu harus dengan pencobaan. Seperti itu. Nah ayat 8 kita lanjut ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira
karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi ya, ayat 8, iman yang benar itu akan menghasilkan sukacita. Iman yang benar akan menghasilkan kasih. Jadi iman yang benar itu menghasilkan kasih dan sukacita. Kita buka Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Lanjut. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa ya. Jadi iman itu akan muncul saat kita mengalami pencobaan. Itu baru muncul itu. Kelihatan murninya iman itu saat ada pencobaan. Dan dari pencobaan ini ya, itu akan melahirkan yang namanya ketekunan gitu ya. Buahnya itu ketekunan ya. Nah, ketika kita mengalami pencobaan ya, kalau kita ini tekun, maka kita akan merasakan sukacitanya itu. Meskipun lagi susah, tapi sukacitanya kerasa, saudara. Kenapa? Ya karena ada yang namanya ketekunan itu. Nah, ada sebuah kisah lainnya, saya mau ceritakan. Ini kisah seorang bernama Joni Eareckson Tada. Ya. Di usia 17 tahun, Joni ini mengalami kecelakaan menyelam dan menyebabkan dia tidak bisa menggunakan tangannya atau kakinya. Itu kecelakaan parah ya saat menyelam. Di tengah kesulitan dan depresi, jadi Joni ini sempat mengalami depresi ya. Lalu dia itu akhirnya bergumul dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan dia satu pencerahan. Sehingga Joni ini perlahan mulai bangkit imannya. Imannya bangkit, lalu dia mulai belajar melukis dengan mulutnya. Bayangkan. Jadi iman itu menghasilkan buah, namanya itu ketekunan. Karena dia tidak bisa pakai kedua tangan sama kakinya. Dia tidak menyerah dengan situasi. Dia akhirnya memutuskan belajar melukis dengan mulut. Bayangkan saudara. Belajar melukis dengan mulut. Dari usia 17 tahun. Kalau orang belajar dari kecil itu masih lumrah. Misalkan ada bayi, lahir sudah tidak bisa pakai tangan sama kakinya. Dia dari awal pakai mulutnya itu masih mungkin tidak terasa terlalu berat untuk si bayi. Tapi kalau orang sudah usia 17 tahun, sudah pernah ngalami pakai tangan sama kaki, lalu setelah itu kehilangan tangan sama kaki, depresi enggak saudara? Depresi, pasti. Saya pun akan mengalami depresi pasti kalau mengalami hal itu. Nah, tetapi Joni ini akhirnya imannya perlahan bangkit. Dia mulai belajar melukis dengan mulut. Lalu akhirnya dia menjadi seorang pelukis yang sangat terkenal ya, pelukis dengan mulut. Kemudian dia juga mendirikan sebuah organisasi namanya itu Joni and Friends. Ini sebuah organisasi yang menolong orang-orang yang punya kecacatan yang sama, disabilitas yang sama, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa. Bahwa orang itu tidak berhenti saat mengalami pencobaan. Dia tidak putus asa. Dia sadar bahwa pencobaan itu akan menghasilkan buah. Namanya itu ketekunan. Dan jangan lupa, buah dari iman dan ketekunan ini adalah kasih dan sukacita. Sehingga Joni ini sampai bisa membuat hidupnya itu berguna buat orang lain. Jadi seperti itu saudara. Nah, biarlah setiap kita ya merenungkan firman ini dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya kita semua ini memiliki iman yang kuat ya saat kita ada dalam pencobaan. Pencobaan itu memang berat. Pencobaan memang sulit untuk dihadapi. Tetapi ingat, di dalam pencobaan ya, ingat bahwa yang pertama kita itu menerima hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, ada bagian atau warisan yang akan kita terima di surga. Yang ketiga, kita itu selalu dipelihara di dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita. Yang keempat, bergembiralah. Karena meskipun di dalam pencobaan, itu kasih karunia Allah itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Yang kelima, pencobaan itu dimaksudkan untuk memurnikan iman kita. Supaya iman kita ini menjadi iman yang berkualitas. Dan yang keenam, iman yang benar akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan kasih dan sukacita di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup ya,
Saya rindu membuka Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Biarlah kita ini menjadi orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan, saudara. Kita percaya sesulit apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita saat ini, yang sedang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang, percayalah, tetap pelihara iman saudara kepada Tuhan. Peliharalah iman kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa di dalam setiap pencobaan itu ada kasih karunia Allah yang memampukan kehidupan kita. Dan nantinya iman kita ini akan membuahkan kasih dan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan angkat satu pujian ya saudara. Haleluya Jesus. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Kami percaya selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tetap percaya meskipun kita ada di dalam satu masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu bahwa kita punya Tuhan yang saat ini pun Dia sedang bersama dengan kita. Dia yang berjanji untuk memberikan hidup yang penuh pengharapan. Dan biarlah pengharapan kita ini tidak mati, saudara. Kita tetap percaya ada warisan yang besar di surga yang menanti barang siapa yang bertahan di dalam pencobaan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sedang menguji kemurnian iman kita. Dan biarlah setiap kita belajar untuk bertekun di dalam doa-doa, di dalam semua hal yang kita bisa lakukan. Karena kita percaya iman kita itu menghasilkan ketekunan yang besar. Dan ketekunan kita akan memberikan sukacita dan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bertahanlah dalam pencobaan, sabarlah dalam kesesakan, dan teruslah bertekun di dalam doa. Bapa, kami sadar ya Tuhan, seringkali kami mengeluh saat kami mengalami pencobaan. Masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami sering merasa tidak kuat. Itu semua memang manusiawi. Tetapi kami mau belajar untuk mengantungkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kasih karunia yang baru tiap-tiap hari, agar kami tidak tergoda untuk meninggalkan iman kami kepada Engkau. Karena kami tidak tahan di dalam pencobaan. Supaya kami tidak tergoda untuk meninggalkan kebenaran firman-Mu, hanya demi menyelesaikan dengan cepat pencobaan yang kami alami. Tolong kami ya Bapa, tolong kami. Supaya iman kami ini terbukti kemurniannya. Supaya iman kami ini benar-benar menghasilkan buah yang baik, yaitu ketekunan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di dalam pencobaan yang saat ini kami alami sekalipun, Engkau tetap memberikan kekuatan, memberikan kasih karunia yang besar, sehingga kami mampu menghadapi semua pencobaan yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba-Mu terbatas, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus itu yang akan terus mengajar kehidupan kami, mengingatkan kami saat iman kami mulai lemah ya Tuhan karena berbagai masalah. Kami tetap ingat, kami diingatkan kembali oleh Roh Kudus bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami harus terus percaya, memegang teguh kepercayaan kami bahwa Engkau Tuhan yang terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di dalam pencobaan, di dalam pergumulan yang berat. Berikanlah mereka iman yang besar. Ingatkanlah umat-Mu ya Tuhan, untuk mereka boleh mengingat bahwa Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan kasih karunia dalam kehidupan mereka. Kuatkan iman mereka supaya sampai pencobaan ini selesai mereka tetap bertahan di dalam iman dan kebenaran kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Dan biarlah kami semua ya Tuhan menjadi orang-orang yang didapati murni imannya di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mengakhiri pertemuan worship at home, ibadah worship at home pada sore hari ini. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat Tuhan yang terbaik tercurah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati.